Ustadz, bolehkah kita belajar tasawuf? Nah, ini pertanyaan yang bisa menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena tasawuf itu sebuah kata yang maknanya bisa bersayap. Kalau kita itu kembali kepada sejarah tasawuf, maka ada contoh para sahabat yang hidupnya zuhud, penuh dengan kesederhanaan. Contohnya Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah ibnu Mas'ud. Itu contoh-contoh manusia yang sangat-sangat sederhana. Bisa jadi bajunya hanya yang dipakai di tubuhnya saja. Bisa jadi begitu. Dari sederhananya hidup mereka. Nah, kemudian itu dijadikan titik tolak lahirnya tasawuf. Di mana tasawuf itu berasal dari kata suf, sad, waw, fa, suf, yang artinya bulu domba. Di mana pakaian yang menghangatkan di musim dingin, di antaranya menggunakan bulu domba. Nah, bulu domba di saat digarap dengan bagus hasilnya wool. Harganya sangat mahal. Tapi di saat dia itu diterima apa adanya dan disusun jadi bahan, maka murah banget. Murah sekali. Cuma ngumpulin waktu lebaran, waktu Idul Adha, kita ambil itu bulu-bulu domba itu, ya kita jadikan jaket kita, murah harganya, ya jadi. Nah itu suf itu namanya. Di saat pakaian kita terbuat dari bulu domba, namanya suf. Di mana artinya orang-orang yang hidupnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Nah, itu awalnya. Jadi kalau cerita awalnya bagus banget. Kesederhanaan tasawuf itu artinya kesederhanaan. Tidak ingin bermewah-mewahan dengan dunia ini. Asalnya bagus. Tapi berikutnya yang terjadi apa? Fanatisme kepada syekh tertentu. Sehingga lahirlah tarekat-tarekat. Tarekat itu bahasa Arabnya tariqah, artinya cara beribadah, cara beragama, cara berzikir, cara hidup, gaya hidup dan sebagainya. Nah, ini lahirlah tarekat-tarekat. Jumlahnya sangat banyak. Di dalam muktamar NU saja, itu yang dianggap muktabarah, yang bisa diterima oleh NU saja, udah 55 tarekat. Salah satu di antaranya Naqsyabandiyah dan Al-Qadiriyah. Nah, itu di antara 55 tarekat itu. Nah, kita kalau berbicara sudah tentang tarekat, nanti ketemu antara syekh dengan muridnya. Maka mereka punya kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya al-muridu amama syaikhihi kal mayyiti amama mughassilihi. Seorang murid di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya, seperti jenazah, seperti orang mati di hadapan orang yang memandikannya. Tidak boleh melawan. Terima apa adanya. Apapun yang dikatakan oleh syekh pasti benar. Terjadilah fanatisme.
Nah, itu tasawuf. Dan itu yang muncul di permukaan. Sehingga kalau saya bilang tasawuf itu bagus, bisa-bisa dilarikannya bukan tasawufnya para sahabat yang hidupnya sederhana itu. Awalnya tasawuf itu, tapi tarekat-tarekat yang ada ini. Ya atau tidak? Nah, jadi maka saya jelaskan dengan teliti, dengan cermat, supaya kita tahu duduk masalahnya begini. Kenapa? Karena kalimat tasawuf itu bersayap. Bersayap. Tidak bisa kita memutuskan baik atau jelek. Sangat bersayap. Oleh karena itu, maka tadi seperti saya terangkan. Begitu.